Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi Utari Rahmi, NIM 22334025 dari kelas 2A. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen keperawatan. Mari kita lihat. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian manajemen. Apa sih manajemen? Manajemen secara umum didefinisikan sebagai upaya kita yang dilaksanakan untuk mencapai satu tujuan yang melibatkan orang lain. Apa sih yang perlu diketahui? Yang pertama adalah tujuan, bagaimana upaya, dan melibatkan sekelompok orang. Menurut Gilead 1994, manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja yang diupayakan oleh staf keperawatan untuk memberikan pelayanan keperawatan, pengobatan, dan bantuan kepada para pasien. Dan tugas manajer keperawatan adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, serta mengontrol keuangan, material, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk memberikan pelayanan kesehatan seefektif mungkin kepada para pasien dan juga keluarga mereka. Selanjutnya kita masuk kepada proses manajemen keperawatan. Menurut Henry Fayol ada 5 fungsi utamanya. Yang pertama adalah planning, organization, command, coordination, dan juga control. Kemudian menurut Luther Gulick, beliau mengkoordinasikan atau mengmodifikasi pernyataan dari Fayol menjadi 7. Yang pertama adalah planning, kemudian organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Kemudian pada Marquis and Huston itu planning, organizing, staffing, directing, dan juga controlling. Proses manajemen keperawatan dapat juga dilihat dari pendekatan sistem, yaitu sebagai sistem terbuka di mana masing-masing komponen saling berhubungan dan berinteraksi serta dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada 5 elemen utama, yaitu input, proses, output, kontrol, dan juga feedback. Selanjutnya kita akan masuk kepada peran dan fungsi manajemen keperawatan. Yang pertama adalah planning. Planning adalah visi, misi, kebijakan, prosedur, dan peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan, serta perkiraan proyeksi jangka panjang, pendek, dan menentukan jumlah biaya dan mengatur adanya perubahan berencana. Kemudian yang kedua adalah organizing. Organizing adalah struktur organisasi, model penugasan keperawatan, job description, dan memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Yang ketiga adalah staffing. Staffing ini berhubungan dengan kegiatan kepegawaian seperti rekrutmen, wawancara, orientasi staf, lalu menjadwalkan serta mengasosialisasikan pegawai baru dan pengembangan staf. Kemudian ada directing. Directing adalah pemberian motivasi, supervisi, mengatasi adanya konflik, dan pendelegasian cara berkomunikasi dan fasilitasi untuk kolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling ini adalah pelaksanaan penilaian kinerja staf, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian mutu, pengendalian aspek legal dan etik, serta pengendalian profesionalisme asuhan keperawatan. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Menurut secara umum manajemen keperawatan oleh Fayol, yang pertama adalah pembagian pekerjaan, kemudian kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, kepentingan individu, tunduk kepada kepentingan umum, penghasilan pegawai, lalu desentralisasi, jenjang hierarki, ketertiban, stabilitas jabatan pegawai, lalu keadilan, inisiatif, dan juga kesetiakawanan korps. Prinsip manajemen keperawatan selanjutnya ialah berlandaskan perencanaan, lalu dilaksanakan melalui
penggunaan waktu yang sesuai, kemudian melibatkan pengambilan keputusan, fokus memenuhi kebutuhan ASK pasien, terorganisir, kemudian pengarahan merupakan elemen yang penting dalam kegiatan manajemen, lalu motivasi, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian pengembangan staf yang penting dilaksanakan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Selanjutnya kita masuk ke lingkup manajemen. Yang pertama adalah manajemen operasional. Sukses yaitu kemampuan kita menerapkan pengetahuan, kemudian keterampilan kepemimpinan, kemudian kemampuan menjalankan tugas peran sebagai pemimpin, dan kemampuan kita untuk melaksanakan fungsi manajemen. Dan yang terakhir adalah manajemen asuhan keperawatan. Dengan mengetahui proses, peran, fungsi manajemen keperawatan, dan prinsip-prinsip yang mendasar, penerapan pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh para pelayan keperawatan yang sesuai dengan yang diharapkan dapat mengoptimalkan sebaik mungkin pelayanan keperawatan yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang konsep manajemen keperawatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.